Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santika Rosikotunikma, nomor absen 25 dari kelompok 2 praktikum algoritma dan pemrograman. Di sini saya akan menjelaskan lampiran soal nomor 3 di modul dengan soal buatlah sebuah program C++ menggunakan struct untuk menyimpan data mahasiswa di sebuah universitas. Data yang disimpan itu meliputi nama mahasiswa dengan tipe data string, NIM dengan tipe data string, program studi dengan tipe data string, dan IPK dengan tipe data float. Ini sudah saya buat struct mahasiswa, struct tipe data menyimpan data mahasiswa, di mana yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, di sini kita tidak lupa dengan include IOStream, yaitu menggunakan file IOStream dan juga file header string, lalu library compiler std. Nah, setelah itu kita akan mulai program ke program utama. Nah, tapi sebelumnya dari soal itu juga, setelah kita menginput tadi, kita akan mengecek data mahasiswa yang memiliki IPK lebih dari atau sama dengan 3,5. Nah, jadi di sini kita in main ya, program utama, di mana kita memesan variabel jum dan juga variabel i. Nah, variabel jum itu untuk menyimpan jumlah mahasiswa, sedangkan i itu untuk inisialisasi. Nah, mencetak di layar seperti ini, sin jum. Nah, sin ignore ini untuk enter, lebih tepatnya enter atau spasi ya. Dia itu memunculkan enter. Nah, selanjutnya itu mahasiswa dengan tipe data jum. Jadi ini mahasiswa itu termasuk ke tipe data ya. Nah, dengan variabel data isi array-nya itu jum, sebanyak jum. Nah, untuk i sama dengan 0 dengan kondisi i kurang dari jumlah, cetak data mahasiswa ke i ditambah 1, lalu cetak nama, enter, masukkan nama dan masukkan nama itu ke data i ya. Lalu cetak nim, enter, masukkan nim ke dalam data i, data array i, lalu cetak program studi, enter ya, atau spasi. Ini untuk membaca spasi. Masukkan program studi ke data array i, lalu cetak IPK ya, masukkan IPK ke data array i. Cn ignore seperti biasa, mencetak spasi atau enter ya. Lalu keluar maka akan terjadi perubahan. Nah, jadi proses ini berjalan dan terjadi perubahan di i plus plus, maka i ini akan berubah inisialisasinya. Ini akan terus berjalan sampai kondisi tidak lagi memenuhi dan keluar dari perulangan for. Lalu selanjutnya kita akan mencetak mahasiswa dengan IPK lebih dari sama dengan 3,5, enter. Untuk i sama dengan 0 dengan kondisi i kurang dari jum, ini untuk mencari ini akan mencetak nama yang dimana otomatis kalau IPK-nya lebih dari 3,5 dia akan mencetak ini. Nah di sini untuk menentukan itu akan adanya kondisi ya. Jika data array i jadi jika IPK ini, inputan IPK ini di data array i ini, di data array ke i, lebih dari sama dengan 3,5, maka dia akan mencetak namanya, NIM-nya, program studinya, dan juga IPK-nya. Jika tidak, jika tidak, maka dia akan terus ke for ya, dia akan balik. Jadi jika kondisi memenuhi masuk ke sini. Jika ini tidak memenuhi dia langsung ke for lagi, gitu kan. Jika ini memenuhi maka dia akan balik lagi. Begitu. Akan ada perubahan di i++. Oke. Untuk kita mengeceknya kita langsung cek saja. Semisal saya memasukkan dua mahasiswa dengan nama Yuni, namanya bebas ya. Program studi manajemen, IPK-nya misal 4 ya. Terus kontak dengan demikian, program studinya ilmu kelautan, IPK-nya misal ini kita misalkan di bawah 3, ya. 3,4 misal. Nah, jadi yang akan mencetak itu di Uni. Oke.
Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.